Hai Gocanity, wah gimana nih kabar kalian semua? Saya pastikan kita semua dalam keadaan yang sehat dan dalam penyertaan Tuhan. Saya juga mau mengucapkan welcome to our online service bagi kalian yang baru mengikuti ibadah online kami. Dan jangan lupa untuk follow sosial media kami untuk mengetahui info terbaru dari Gocha United. Nah, sebelum memulai acaranya, pastikan kalian sudah mengikuti tata acaranya dan kalian ikuti dari awal hingga akhir ibadah. Welcome to the Life Church. Shalom Gocanity. Wah, kira-kira hari ini ada yang berbeda nih dari kita. Kira-kira apa ya Kak Cil ya? Iya, kita udah pakai topi yang cantik, hiasan Betul yang banget meriah. Di depan juga ada kue yang cantik. Wah, kira-kira kalian bisa nebak nggak hari ini tuh ada apa? Nah, hari ini kita bakal merayakan anniversary Gocha United yang ke-12. Nah, untuk memeriahkan anniversary Gocha yang ke-12 ini, tentunya kita sudah menyiapkan kuis ya. Kuis dengan hadiah yang lumayan nih. Kita bisa ikutan nggak Kak Cil? Ya, sayang banget kalau MC nggak bisa ikutan. Wah, oke deh. Selain itu kita bakal mengumumkan video challenge yang sudah dibuat sama teman-teman Gocanity nih Kak Cil. Nah, bener banget. Kalian pasti penasaran kan siapa yang menang video challenge-nya dan kuis apa aja yang akan kita sediakan. Yuk kita ikuti ibadahnya sama-sama dari awal sampai akhir. Oke, kalau gitu selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini adalah hari ulang tahun Gocha yang ke-12. Senang rasanya bisa berkumpul lagi di sana. Menyembah dan memuji Tuhan bersama teman-teman adalah hal yang aku rindukan. Di sana bukan hanya sekedar teman bagiku, melainkan keluarga. Selalu berbagi canda dan tawa, suka maupun duka. Kakak rohani yang selalu menguatkan dan menasihati dengan bijak, membuatku memiliki pola pikir yang baru. Menurutku, Gocha adalah tempat di mana segala ketidaklayakanku diterima. Ya, tempat yang membawaku kepada Tuhan Yesus. Aku berharap Gocha lebih berdampak dan merangkul setiap jiwa-jiwa dan bertumbuh bersama di dalam Kristus. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Mari bersama-sama naikkan pujian bagi Yesus. Let's sing together. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tataan dan satu suara. Keselamatan bagi anak yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tataan dan satu suara.
menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Haleluya. Mari semua gocar itu dimanapun kalian berada, berikan suara-suara yang meriah buat Tuhan Yesus. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak, pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Haleluya. Suara-suara buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Selama-lamanya sukacita, damai sejahtera turun bagi kita semua. Amin. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Mari sama-sama nyanyikan. Dari
Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab Romo hadir di tempat ini, sebab hadirat-Mu nyata atas setiap kami. Kami rindu Tuhan, tenggelam di dalam hadirat-Mu, dekat dengan-Mu Tuhan. Rindu selalu bersama-Mu, tinggal di dalam kedamaian-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan, dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Mari nyatakan rindu. Rindu selalu bersama-Mu, tinggal di dalam kedamaian-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan, dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan
Shalom Gacha Youth, happy anniversary buat GBI Tidar Blessing Surabaya. Ya, kalian sudah bertahun-tahun ya melayani Tuhan, dan hari ini ministry kalian merayakan anniversary. So Gacha Youth, I don't want to say that God bless you, dan Tuhan pasti akan berikan banyak favor, banyak kemurahan, banyak berkat buat kalian semua dengan satu tujuan, yaitu untuk memuliakan namanya. Dan hari ini thank you banget buat kesempatan saya bisa berbagi sama teman-teman semua, dan izinkan saya berbagi sebuah hal yang ada di hati saya, tentunya proses perjalanan yang saya jalankan sama Tuhan, dan berharap ini bisa menjadi kekuatan buat teman-teman semua. Ya, sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih, Allah Roh Kudus berbicaralah. Kami rindu diberkati dengan kuasa firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar tentang dengan tema tak terbatas atau unlimited. Tapi saya mau kasih judul masterpiece. Teman-teman harus tahu bahwa kita diciptakan serupa dengan Tuhan. Dan ternyata bukan hanya serupa dengan Tuhan, kualitas Tuhan kita juga harus tahu. Ya, Alkitab bilang gini, Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah. Dalam terjemahan lain sebenarnya, we are God's masterpiece. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita itu adalah masterpiece. Kalau seorang pelukis ya, dia punya lukisan banyak pasti. Tapi dia punya satu lukisan yang dia anggap sebagai masterpiece. Dan itu kalau dijual luar biasa pasti mahalnya. Nah, bayangin teman-teman dikatakan sebagai God's masterpiece. Makanya kita tuh nggak diciptain sebagai manufacturer ya. Kita nggak diciptain di pabrik. Udah ada template, tinggal enter lalu dicetak. Ada sekian juta manusia. Tetapi kamu tuh benar-benar handmade. Kamu tuh dibuat bukan sekedar limited edition, tapi benar-benar ya handmade ya. Kamu dibuat benar-benar satu-satunya produk yang Tuhan buat, very unique dan punya kualitas Tuhan di dalamnya. Ya, makanya teman-teman kita harus perhatikan bagaimana kita hidup. Kita pengen banget mengalami satu hal yang tak terbatas, tapi gaya hidup kita, gaya hidup yang sangat terbatas. Terbatas oleh dosa, terbatas oleh ketakutan, terbatas oleh mimpi-mimpi kecil yang cuma mikirin diri kita doang. So small. Teman-teman diciptakan oleh tangan Tuhan, oleh nafas Tuhan, dengan mimpinya Tuhan is so big. Makanya teman-teman harus sadari yang pertama, I am God's masterpiece. Itu dulu. Kalau kita percaya kita adalah sampah, ya pasti kita akan bertindak seperti sampah. Kita akan bermimpi sejelek sampah. Kita akan melakukan hal-hal yang sesuai dengan apa yang kita percaya. Tapi hari ini kita mau belajar bahwa, ayo mari kita percaya bahwa kita adalah God's masterpiece. Yang Tuhan rindukan untuk kita bisa melakukan pekerjaan baik. Dan Tuhan telah mempersiapkan kita sebelumnya supaya kita ada dalam situ. Jadi God's masterpiece pasti melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak diri sendiri. Kamu gak akan pernah jadi masterpiece dalam realitas kehidupan kamu kalau kita hidup buat diri kita sendiri. Makanya kita mau belajar yang pertama-tama, yuk kita buka di Efesus 5 ayat 15-17. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Ingat, yang kamu paling harus perhatikan adalah bagaimana kamu hidup. Bukan orang lain, bukan orang tuamu, apalagi mantanmu, ya kan? Tapi kamu harus perhatikan dirimu. Makanya Paulus bilang, awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Kita yang harus diperhatikan. Hati kita yang harus kita jaga. Hati kita harus kita perhatikan bagaimana kita hidup. Apakah kita hidup seperti orang bebal? Ya kan dia bilang, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Makanya God's masterpiece pasti dia akan melakukan kehendak Tuhan. Tetapi bagaimana kita bisa melakukan kehendak Tuhan kalau kita nggak belajar mengenal, mengetahui apa itu kehendak Tuhan. Poin pertama, gunakanlah waktu. Saya mau tanya, apakah kita punya waktu? Kita semua punya waktu loh. Kita aja yang tidak menggunakan waktu kita untuk hal yang harusnya kita lakukan.
kita akan selalu punya waktu terhadap hal-hal yang kita anggap penting. Apalagi yang kamu suka, yang kamu cintai. Ya kan? Ya, walaupun kamu bertepuk sebelah tangan, tapi kalau kamu cintai dia, kamu suka, jatuh cinta, naksir, pasti lu habiskan waktu buat lihat Instagramnya, lu lihat TikToknya lah, lu rekam videonya, lu rekam suaranya. Jadi mungkin kamu hari ini gak punya apa yang kamu impikan, belum punya. Bahkan kamu mungkin belum punya kedewasaan yang kamu harapkan. Kamu belum punya anything yang kamu mau. But you have time. Kamu punya waktu. Permasalahannya kita sering sekali kecewa atas apa yang kita gak punya. Padahal kita lupa mensyukuri atas waktu yang Tuhan kasih sampai hari ini. Bagaimana kamu menggunakan waktu mempengaruhi masa depan apa yang kamu akan miliki. Makanya you have time. You have time. Tapi kamu ngapain? Apakah kita meratapi hidup ini, meratapi COVID? Kita sibuk dengan sibukan sendiri, sibuk ngomongin orang, sibuk gosipin orang, sibuk meratapi hidup, mengecewakan, sibuk mempersalahkan orang lain, atau belajar mengerti kehendak Tuhan. Orang yang ngerti kehendak Tuhan gak akan stres dalam hidupnya, karena dia tahu kehendak Tuhan itu tentang damai sejahtera, rancangan yang luar biasa, masa depan penuh harapan atas hidup kita. Yang kedua, gunakan waktu untuk mengerti kehendak Tuhan. Gak hanya you have time, tetapi use that time to understand the will of God. Ya, new normal ini banyak orang mempelajari bagaimana hidup di era new normal. Pelajarilah marketing new normal, pelajari pelayanan new normal, semua itu gak ada yang salah ya. Kita belajar gimana sih supaya kita gak ketinggalan. Tetapi percayalah, selalu akan ada normal-normal yang baru. Selalu ada, dunia selalu berubah. Kalau kita mau berhasil, orang bilang ya kita harus update. Tetap keep updating ourselves ya. Tetap kita tuh belajar apa yang sedang baru. Tapi itu bukanlah kemenangan yang sesungguhnya. Karena Yesus tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Firman Tuhan tetap gak pernah berubah. Tetap powerful, tetap tak terbatas, tetap unstoppable, tetap tak terkalahkan. Makanya kalau mau hidupnya tak terbatas, jangan pelajari new normal aja. Kamu harus pelajari, hidupi, alami Yesus dan firman-Nya, karena itu yang tak terbatas. Ya, itu kenapa teman-teman, hari ini apa yang kita lakukan? Apakah kita senantiasa mempelajari, mengenal Tuhan Yesus dan firman-Nya? Paulus bilang loh, semua itu aku anggap sampah. Kalau kita lihat bahasa aslinya, bukan sekedar sampah. Sorry, tapi Alkitab bilang tai, kotoran. Ya, kotoran manusia. Benar-benar kotoran manusia. Jadi segala sesuatu dibandingkan dengan pengenalan akan Kristus itu seperti kotoran. Ya, bahkan buku itu bilang ya namanya tai, kotoran manusia, nggak bisa diperhalus lagi, memang itu namanya. Artinya kalau kita belum anggap semua itu seperti kotoran manusia dibandingkan pengenalan akan Kristus, hidup kita pasti akan selalu terbatas. Dibatasi sakit hati, dibatasi kekurangan, dibatasi kelemahan, dibatasi ancaman, dibatasi keadaan yang di luar. Padahal roh di dalammu lebih besar daripada roh yang di luar kamu. Tapi masalahnya kita gak belajar untuk mengenal siapa itu Yesus. Kita gak hidup dengan dia. Kita gak merenungkan firman-Nya, padahal semua udah Tuhan taruh di situ. Dia bilang gini, supaya semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi dia bilang gini, di dalam aku kamu beroleh damai sejahtera. Dan ketika Yesus ngomongin peace, itu bukan peace kayak oh gak ada masalah, gak ada tantangan, bukan. Peace itu sesuatu yang dimiliki oleh kita di dalam anugerah Yesus Kristus, yang adalah kuasa yang bisa kita alami untuk menenangkan badai. Jadi damai ini bukanlah ketiadaan masalah, tapi sebuah kekuatan kuasa di dalam Yesus Kristus.
Kamu boleh mengalami masalah, tapi kalau kamu di dalam Yesus Kristus, kamu punya damai yang bisa menenangkan badai. You can calm the storm. Even you can sleep, ya, dengan nyenyak in the midst of the storm. Kamu gak tergoyahkan because you have peace. Makanya dia bilang, di dalam aku kamu punya peace. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Masalahnya kita gak bisa menolak, kita sudah dalam dunia. Yesus Tuhan, ya, Bapa mengutus kita ke dunia. Udah gak ada pilihan. Hari ini kita di dunia, embrace it, accept it. Tapi untuk di dalam Tuhan, it's our choice. Kita di dalam dunia, yes, tetapi make sure kita nggak hanya di dalam dunia, tapi kita juga di dalam Tuhan. Kalau kita di dalam Tuhan, kita memerintah dunia karena Yesus telah mengalahkan dunia. Tapi kalau kita di dalam dunia, tapi terpisah dari Tuhan, kita pasti dimakan oleh dunia. Kita dikuasai oleh dunia, kita dikalahkan oleh dunia. Amin, teman-teman. So, makanya kita harus deeply rooted dalam firman Tuhan. Gak ada yang lain, teman-teman. Kalau kita mau mengenal Yesus, ya kenali firman-Nya. Karena semua sudah ada dalam firman-Nya, teman-teman. Ya, coba kita buka Matius 7. Kita ke Mazmur dulu deh. Mazmur 11 ayat 3. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Ternyata kalau orang benar nggak punya dasar yang kuat, dia juga bisa dihancurkan. Ya, semua orang bisa memulai hal yang baru. Ya, di masa COVID-19 ini pasti ada awal yang baru. Tapi masalahnya semua orang bisa punya permulaan yang baru, tapi nggak semua bisa punya dasar yang benar. Ya karena, maksudnya awal yang benar ya. Semua bisa punya awal yang baru, tapi nggak semua bisa punya awal yang benar. Dan awal yang benar selalu dimulai dengan dasar yang benar. We can always start a new things. Ya selalu, setiap hari adalah awal yang baru, tapi nggak semua punya awal yang benar. Dan awal yang benar adalah dimulai dengan dasar yang benar. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Realita dunia, ada hujan, ada banjir, ada angin melanda. Tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Yang kedua, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku tapi tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Ingat tadi, janganlah bodoh, gunakan waktu untuk mengerti kehendak Tuhan. Di mana kehendak Tuhan? Dalam firman Tuhan. Ia sama seperti orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian realita dunia datang. Turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda, dan rubuhlah rumah itu. Apa sih yang sama? Yang sama, dua-duanya sama-sama membangun rumah. Bangun karir, bangun pelayanan, bangun kehidupan, bangun pernikahan, bangun semuanya dibangun. Lalu, apa hal yang sama lagi? Mereka ada dalam dunia, mengalami realita, ada banjir, ada masalah, COVID-19 kena, mungkin sama-sama di PHK, mungkin sama-sama dihujat, sama-sama dikucilkan, sama-sama dihina, sama-sama disakiti. Tetapi yang membangun di atas dasar, yaitu apa? Mendengar dan melakukan firman Tuhan. Karena dia mengenal kehendak Tuhan. Tapi kalau mendengar doang dan gak melakukan, dia gak akan mengerti, mengalami. Makanya dia sudah bangun, tapi hancur. Teman-teman, gak cukup sekedar percaya. Yakobus 2 ayat 19 mengatakan, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Dan mereka gemetar. Jadi setan percaya ada satu Allah. Tapi mereka tidak taat sama Tuhan. Jadi kalau kita mau ngadu percaya, kalah jauh sama setan. Setan percaya sekali. Setan percaya sama setan percaya sama Tuhan. Artinya dia percaya ada satu Allah. Tapi dia tidak taat. Nah kalau kita sekedar percaya, kita nggak kalah sama setan. Makanya hari ini kita perlu jadi orang yang percaya dan melakukan. Aku mau tutup dengan dua kisah ini. Yang pertama anak-anak Skewa. Kita buka di Kisah Para Rasul 19 ayat 13. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat. Dengan berseru katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Dengan kata lain dia bilang gini, dalam nama Yesus. Siapa tuh Yesus? Aku gak kenal. Ya udah sebut aja namanya, kan namanya powerful. Ada lagunya kan?
What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus. Ya kan? Nah, orang ini menyebut nama Yesus tapi nggak kenal Yesus. Lihat hasilnya apa. Ya, mereka yang melakukan hal itu ialah 7 anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, Paulus aku tahu. Lu siapa? Kasihan ya, tidak ditakuti oleh iblis. Padahal dia pakai nama Yesus loh. Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya. Kalah. Ya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Wow. Jadi iblis tidak takut sama nama Tuhan Yesus yang sekedar disebutin. Tetapi iblis takut sama nama Yesus yang dihidupi. Walaupun dia nggak sebut, tapi kalau dihidupi, wow, you will be unstoppable. Ya, kamu akan tak terkalahkan, kamu akan punya sebuah pengalaman hidup yang tak terbatas. Artinya apa? Di luar kebiasaan manusia, dan orang akan lihat Tuhan di hidupmu. Begitu dahsyat. Makanya jangan jadi seperti anak-anak Skewa yang gak punya dasar hidup. Berapa banyak dari kita yang menyembah nama Tuhan, gak kenal Tuhan. Berdoa hanya untuk menerima sesuatu tanpa mengharapkan pengenalan akan Tuhan. Akhirnya kita jadi orang-orang Kristen yang kalah. Orang Kristen yang gak powerful. Ayo anak-anak muda, gotcha, ya, kamu harus belajar mengenal Tuhan dengan luar biasa. Perbandingannya adalah Daud. Daud itu ditinggalkan orang tuanya loh, ya, dilupakan, diasingkan. Bahkan menurut satu literatur mengatakan kenapa Daud disuruh menggembalakan kambing domba, ya cuma 2-3 ekor, dan melawan singa beruang supaya mati. Karena ada cerita bahwa Daud itu bukan anak halal. Katanya dia anak haram. Atau dianggap haram atau memang haram. Intinya ada sebuah literatur yang mengatakan Daud memang dikirim ke sana untuk mati. Gila banget ya. Mazmur 27 ayat 10. Walaupun ayah dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Tuhan menyambut aku. Wow. Dia dilupakan loh. Gila banget. Nggak hanya dilupakan, tapi kalau kita lihat 1 Samuel 17 ayat 28, dia juga difitnah oleh kakaknya sendiri. Ya, kita lihat ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang tua itu, bangkitlah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Padahal kan dia datang ke Eliab karena disuruh papanya mau kasih makanan. Tapi saking segitunya dibencinya oleh keluarganya, sampai dia difitnah karena ingin melihat pertempuran. Wow, gak hanya dilupakan orang tuanya, difitnah kakaknya sendiri, tapi dipandang rendah oleh rajanya. 1 Samuel 17 ayat 33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu yang melawan dia, untuk melawan dia. Direndahkan oleh rajanya. Lalu gak selesai sampai di situ, dia dikutuk oleh musuhnya di depan umum. Ketika orang Filistin itu, 1 Samuel 17 ayat 42-43, ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud karena masih muda. Dan dia mengatakan, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Wow, luar biasa. Tapi lihat apa yang terjadi. 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Wow, sampai akhirnya dia memenangkan pertandingan di depan umum. Walaupun dia ditinggalin keluarganya, difitnah kakaknya, dipandang rendah oleh rajanya, dihina, dikutuk oleh musuhnya di depan umum. Tetapi di hadapan umum yang sama, di hadapan Filistin, Yehuda, Israel, dia mengalahkan Goliat hanya dengan menggunakan batu. Kenapa? Karena Daud berperang atas nama Tuhan. Dia kenal Tuhannya. Dia bahkan gak bergantung sama batunya. Dia gak bilang aku datangi engkau pakai batu. Enggak. Dia bilang aku datangi engkau dengan nama Tuhan. Dan Tuhan yang dia percaya memakai apa yang dia punya, yaitu cuman batu. Dan dia bisa mengalahkan. Jadi Tuhan akan pakai apa yang kamu punya.
Kamu mungkin cuma punya 5 batu, kamu cuma punya 5 roti 2 ikan. Tapi kalau kamu berperang atas nama Tuhan, Tuhan bisa pakai kelemahanmu, keterbatasanmu untuk mengalahkan peperangan yang sedang kamu alami. Jadi kuncinya Daud cuma satu. Daud bergantung sama Tuhan. Daud dekat sama Allah. Wow, dia bilang hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Lalu dia bilang, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, oleh karena itu aku tidak goyah. So mari teman-teman, Unlimited berbicara tentang hidup dengan Tuhan yang tak terbatas. Tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tidak mengandalkan manusia, tapi mengandalkan pengenalan akan Tuhan. Semoga ini bisa memberkati teman-teman semua. Happy anniversary. Semoga ini bisa jadi firman menguatkan kalian dan menjadikan teman-teman orang-orang yang tak terbatas, tak terkalahkan. God bless you. Kita berdoa yuk. Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami adalah mahakarya Tuhan. Kami adalah God's masterpiece. Diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang besar. Tapi kami harus belajar untuk mengenal kehendak-Mu, menggunakan waktu hidup dalam firman, melakukan sehingga kami semakin mengenal Tuhan. Sama seperti Daud yang mendengar Tuhan dan melakukan, dan dia menjadi master, ya, akan melakukan kehendak-Mu, menjadi orang yang memahami betul isi hati Tuhan dan membuat dia menang walaupun punya kisah hidup yang mengenaskan, menang walaupun dia cuma punya sedikit. Aku berdoa buat Gacha Youth Tuhan, buat GBI Tidar Blessing. Kau berkati, kau urapi, kau jadikan indah, dan biar mereka, kami semua semakin mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Shalom. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Gocha United. Ulang tahun yang ke-12. Dan saya percaya Gocha United makin hari makin dipakai oleh Tuhan. Dan saya percaya akan muncul pemimpin-pemimpin yang dipakai oleh Tuhan melalui Gocha United. Melalui anak-anak youth, anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu dari GBI Tidar Blessing ini. Kami percaya ada pemimpin-pemimpin masa depan yang dipakai Tuhan luar biasa. Dan kami percaya dengan usianya yang 12 tahun ini sesuai dengan namanya Tidar Blessing. Berarti diberkati. Tidar yang keluarga besar GBI Tidar Blessing yang diberkati oleh Tuhan. Dan saya percaya saat kalian semua diberkati Tuhan, kalian menjadi saluran berkat. Diberkati menjadi berkat buat sesamanya. Lakukan ini dimanapun kalian berada. Selamat berulang tahun yang ke-12 dan nama Tuhan dipermuliakan. Melalui hidup kalian akan banyak jiwa dimenangkan. Melalui hidup kalian akan banyak jiwa yang dikuatkan dimanapun kalian berada. Karena Tuhan menyertai sesuai dengan janjinya. Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Dan biarlah penyertaan Tuhan sempurna atas kehidupan kamu. Selamat ulang tahun yang ke-12. Gocha United. Tuhan Yesus memberkati. Halo Gochanity, ketemu lagi nih sama MC yang cantik-cantik kayak kita. Biasanya nih kalau sudah ada MC pasti ada sesuatu yang luar biasa nih. Wah, betul banget nih. Selanjutnya nih kita mau ada kuis. Sebelum itu peraturannya, siapa yang menjawab tercepat nanti akan dinilai oleh admin Gocha United dan hadiahnya bisa diklaim langsung di admin Gocha United. Wah, hadiahnya ini kira-kira sebesar apa Kak Cil? Untuk hadiah kuisnya nih besar banget, 50.000 untuk setiap pertanyaan. Waduh, kayaknya aku juga pengen ikut nih Kak Cil. Sayangnya MC nggak boleh ikut. Wah, Masa kita sayang yang ngasih sekali ya. pertanyaan kita jawab sendiri. Oh iya, betul banget. Oke, kalau gitu pertanyaan kuis yang pertama adalah tema ibadah pada hari ini. Ayo langsung aja dijawab dan kita beri waktu selama 10 detik. Kita hitung sama-sama ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1. Oke, waktunya habis. Nah, sekarang kita kuis kedua nih pertanyaannya. Oke, langsung aja Kak Cil dibacain kuis yang kedua. Kuis yang kedua ya, ini siap-siap. Berapa banyak Gocha Sel yang ada di Gocha United ini? Kita hitung sama-sama ya. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1. Waktunya habis. Wah, setelah kuis, kayaknya kita perlu sesuatu yang melihat sesuatu yang keren-keren nih Kak Cil. Ya bener banget. Untuk merayakan Gocha United yang anniversary yang ke-12 ini, kita ada video challenge nih. Kemarin teman-teman sudah mengumpulkan banyak video yang keren-keren. Betul banget. Kayak tek-tekan di Gocha United kalau dilihat itu wah gila, keren-keren Banyak banget. banget. Udah ada ratusan nih video yang masuk. Kira-kira siapa nih yang mendapatkan juara 3 dan juara favorit? Mungkin kita mulai dari juara favorit dulu. Boleh kali ya. banget. Oke. Kalau gitu langsung aja kita akan melihat video cuplikan dari juara favorit. Kau Tuhan yang setia, tanganmu tersedia, memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan, tak membatasi kuasamu di dalamku. Kasihmu kepadaku, menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Oke, selamat kepada juara favorit. Congratulations. Wah, keren banget tuh. Gimana caranya ya mereka sampai bisa mendapatkan likes yang segitu banyaknya? Iya, kayak Wah, aku sih kayaknya kalah mungkin ya sama yang Gocha United yang Pastinya. lain. kalau gitu, wah siapa nih yang juara 3? Iya, ini beda tipis juga nih sama yang juara favorit. Kira-kira siapa ya? Langsung aja Kak Cil. Oke, kita lihat videonya juara 3 video challenge. Yo, rencananya mau syuting, tapi masku ini gak dateng gitu loh. Gak ada gitu loh. No, kosong. Astaga. Dang dia ya mas. Ya rahasia lo. Saiki ulang tahun Gocha, makanya gak ada Gocha ya, gak tahu Gocha ya. Ini ya Gocha. Memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Katakan kau terbesar, kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Yang percaya buat Tuhan ada di tempat ini, katakan Ya, saya bersyukur buat teman-teman youth yang memberikan saya kepercayaan untuk saya bisa sharing firman Tuhan di kesempatan hari ini, sekalipun kondisi masih pandemi. Jadi kita ibadah secara online, tapi saya percaya kasih karunia Tuhan nggak bisa lepas dari kehidupan kita ya. Selamat ulang tahun Gocha United. yang ke-12 Jangan lewatkan ibadah youth tanggal 14 November 2020. jam 6 sore. God bless you. Bye. Nah, setelah kita udah kuis, udah seneng-seneng tadi, udah melihat video challenge yang bagus-bagus, Bener. kayaknya kurang afdol nih kalau kue secantik ini nganggurin ini Kak Cil. Iya, lilinnya udah nyala, sayang banget Betul nih. banget. Oke, langsung aja. Kami mengundang Pak Matius dan Kak Satria untuk maju ke depan untuk melakukan seremoni tiup lilin. Teman-teman yang ada di rumah boleh juga nih ikutan sama kita untuk tiup lilinnya. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy, happy. Nah, kalau gitu kita bareng-bareng sama teman-teman juga untuk meniup lilin ya. 3, 2, 1.
Selamat ulang tahun kepada Gocha United yang ke-12. Kami mau minta tolong Pak Matius untuk bantu mendoakan Gocha United untuk ulang tahun yang ke-12 ini. Oke, anak-anak youth yang dikasihi Tuhan, saya percaya dengan usia yang ke-12 ini, kalian makin hari makin dipakai Tuhan luar biasa. Kepercayaan Tuhan makin ditambahkan dan jangan sia-siakan itu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur terima kasih Tuhan buat anniversary yang ke-12 ini Tuhan. Ulang tahun yang ke-12 ini Gocha United Tuhan. Kami menyerahkan seluruh anak-anak muda, youth semuanya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan sedang memanggil mereka semua untuk menjadi alatnya Tuhan. Makin hari menjadi makin mengerti akan Tuhan, makin hari makin tahu apa menjadi rencana Tuhan, makin hari makin menjadi dewasa rohani. Kami berdoa di dalam nama Yesus, berikan kemampuan hikmat surgawi menyertai setiap mereka semua Tuhan. Gocha United secara keseluruhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, kami melepaskan berkat atas kehidupan mereka. Kami melepaskan shalom atas kehidupan mereka. Di usianya yang ke-12 ini makin hari makin kuat, makin hari makin mantap. Kami percaya Tuhan sesuai dengan nama GBI Tidar blessing ada di mana-mana. Dan saat Gocha United diberkati, diberikan blessing yang luar biasa, maka Gocha United akan semakin menjadi berkat bagi sesamanya. Kami berdoa di dalam nama Yesus, berkati, makin hari makin kuat, makin hari makin berhikmat, makin hari makin menjadi saluran berkat, menjadi terang dimanapun mereka berada. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak atas ulang tahun yang ke-12 ini. Dan kami percaya makin hari berkat Tuhan makin melimpah, makin hari makin melimpah, makin melimpah, makin melimpah. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih kepada Kak Satria dan Pak Matius yang sudah membantu kita dalam seremoni ulang tahun Gocha yang ke-12 ini. Terima kasih. Nah, setelah tadi kita sudah seremoni, sudah nyanyi happy birthday, sudah tiup lilin, sekarang saat yang ditunggu-tunggu yaitu kuis lagi. Wah, kuis lagi. Siapa sih yang nggak mau dapat duit? Siapa nih yang nggak mau berpartisipasi? Ayo teman-teman, semuanya harus standby di chat masing-masing, di HP kalian masing-masing untuk cepet-cepet jawab. Bener nggak Kak Cil? Bener banget, lumayan kan hadiahnya, bisa dibuat beli kuota. Betul banget tuh. Oke, kita langsung aja ya. Kuis yang ketiga ini boleh minta tolong dibantu Ivana. Oke, pertanyaannya adalah sebutkan nama Gocha Sale untuk yang cowok-cowok. Ayo cepet-cepetan dijawab sekarang. Kita hitung 10 detik ya Kak Cil. Oke. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, cukup ya untuk pertanyaan yang ketiga. Next kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Sebutkan nama Gocha Sale untuk yang cewek-cewek. Gampang banget nih. Gampang tuh, pasti mereka sudah tahu tuh aslinya. Oke, kita hitung aja ya. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, cukup ya. Wah, kuis sudah. Kayaknya ada yang kurang nih Kak Cil. Iya, apa ya kira-kira? Kita ini belum ngumumin video challenge yang juara 2 dan juara 1 loh. Oh iya bener banget. Betul banget tuh. Karena udah ada ratusan video yang masuk dan itu semua bagus-bagus. Seru-seru. Oke banget pokoknya, ini emang super banget Gochanity. Kita aja kayaknya nggak bisa tuh bikin kayak gitu. Iya. Susah banget. Kayak bagus banget gitu loh. Jurinya ya sampai bingung milih siapa nih yang juara 2, juara 1. Ayo. Poinnya tuh tipis banget bedanya. Kalian siapa tuh dari kalian yang kira-kira bisa merasa menang? Wah, pastinya mereka penasaran banget tuh siapa yang juara 2 dan juara 1. Pasti dong. Nah, kita lihat aja cuplikan video untuk juara 2. Kalau ku pandang ke bintang menjauh di sana. Saya ku dengar melodi cinta yang menggema. Terasa kembali gelora jiwa mudaku.
juara 2 dan wah gila, bagus banget Bagus videonya. banget. Aku aja sampai wah ini udah pasti jadi konten kreator paling kreatif se-Indonesia. Keren banget. Memang Gocaniti kita tuh nggak ada tandingannya Kak Cil. Bener banget, kreatif banget, harus dong. Iya. Oke, kalau gitu pasti udah nggak sabar nih. Lihat siapa sih juara 1. Iya. Siapa sih yang dipilih sama juri-juri kita sampai mereka tuh dapetin juara 1. Gimana itu caranya? Gak cuman dari juri tapi memenangkan perhatian dari masyarakat luas. Betul nih. banget. Kira-kira siapa nih Kak Cil? Oke, kita lihat aja cuplikan video untuk juara 1. Kau Tuhan yang setia, tanganmu tersedia, memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan, tak membatasi kuasamu di dalamku. Kasihmu kepadaku, menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Selamat untuk yang juara 1. Iya, selamat teman-teman buat yang juara 1. Wah, udah selesai pengumuman video challenge kali ini nih. Waduh, kok hari ini kayaknya kerasa cepet banget ya? Iya, apa karena kita seru-seruan bareng, Iya, betul ibadah tuh. bareng. Nah, sekarang kan Gocha United sudah berusia yang ke-12 tahun. Tentunya kita semua berharap Gocaniti dan Gocha United makin bertumbuh. Betul tuh, apalagi kita pasti akan mendapatkan Gocaniti yang baru tuh Kak Cil. Bener banget, semakin bertumbuh, semakin banyak Gocanitinya, Iya, betul banget. semakin bersemangat ibadahnya. Betul sekalian. Teman-teman, untuk hari ini Kita cukup sampai di sini. Jangan lupa untuk ikut ibadah di next week, and then next week. Oke, see you and God, God bless bless you. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami boleh merayakan anniversary Youth GP Blessing yang ke-12 tahun. Kami percaya anugerah-Mu melimpah atas kami, kasih karunia-Mu melimpah atas kami. Kami percaya Tuhan berjalan bersama dengan Engkau. Kami akan melampaui segala yang mustahil. Kami akan melampaui segala sesuatu yang dahsyat bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap wadah yang Engkau sediakan di tempat ini, setiap generasi di tempat ini, Tuhan sediakan buat kami untuk semakin hari kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah nama-Mu semakin hari dimuliakan atas kami. Kau memberkati GBI Tidar Blessing Tuhan. Kiranya roh hikmat turun atas setiap kami, memberkati Bapak Gembala Tuhan. Memberkati kiranya roh takut akan Tuhan turun atas hamba-Mu. Memberkati diakon-diakones, memberkati setiap pengurus yang ada. Memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ada. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya kesatuan hati ada atas mereka. Kiranya mereka boleh satu bahasa, satu visi misi dengan Engkau. Tuhan juga memberkati pengurus Youth GBI Tidar Blessing. Tuhan berkati Satria khususnya untuk ketua Youth. Memberkati juga gembala-gembala sel yang ada. Memberkati setiap anak-anak yang melayani Engkau juga. Tuhan berkati setiap generasi yang ada di tempat ini. Kiranya semakin hari semakin dahsyat di dalam Tuhan. Semakin hari Tuhan bawa naik dan tidak turun. Semakin hari semakin mengenal pribadi Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Kami percaya masa depan kami di dalam Engkau gemilang-gemilang. Masa depan kami di dalam Engkau jelas Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percayakan generasi tempat ini di dalam tangan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa buat kota kami Surabaya Tuhan. Kiranya shalom itu ada atas kota kami. Damai, sejahtera, sukacita, kemenangan, kelimpahan ada atas kota kami Tuhan. Kau juga memberkati Bu Risma dan juga rekan-rekan yang lainnya. Kiranya roh hikmat Tuhan juga berikan buat mereka. Roh takut akan Tuhan, Tuhan juga berikan buat mereka.
Tuhan juga memberkati bangsa Indonesia, memberkati dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Tuhan berkati Pak Jokowi dan juga wakilnya dan juga DPR MPR dari yang tertinggi hingga yang terendah. Kami percaya semuanya ada di bawah kendali Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang membuat bangsa ini menggenapi panggilannya. Kami percaya kami akan melihat pertobatan massal, kami akan melihat pemulihan segala sesuatu, kami akan melihat kemerdekaan yang luar biasa terjadi atas Indonesia, kesembuhan terjadi atas Indonesia, kelimpahan terjadi atas Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami percaya segala doa yang kami naikkan di hadapan-Mu, Tuhan sudah menjawab semuanya. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau yang layak ditinggikan dipuji. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Sekali lagi sorak-sorai bagi nama Tuhan Allah kita. Rasakan kebaikan Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihi